Yes, DJ. Halo guys, balik lagi di Diko Racing. Dari judul thumbnail video ini kalian sudah tahu lah, pasti kita mau bahas motor jadul ya. Ini adalah kelanjutan dari episode yang kemarin. Oke, langsung aja kita ngobrol bareng Om Baur. Malam Om Baur. Hari ini apa yang mau kita kerjakan? Oke, Diko Racing ya, embel-embelnya racing belakangnya. Padahal kita ngerjain apa aja. Tuh lihat. Itu kaos dijual apa enggak, Mas? Dijual, Mas. Ini kaosnya sangat nyaman. Waduh, bahannya halus, wajib diorder nih. Diko Racing sablonan luar biasa, nyaman dipakai pokoknya. Lengan pendek 90.000. Kalau lengan panjang 100.000. Oke? Lihat belakangnya kok. Oh, makanya nih. Ini guys belakangnya. Oke, Diko Racing ya. Bawahnya ada tulisannya nih. Ngerjain apa aja. Itu arti bahasa Cilacapnya itu. Jadi apa aja dikerjain. Bukan embel-embel racing terus kita bengkel racing ngerjain selalu racing. Bukan. Racing di sini adalah bukan balapan ya. Filosofinya racing, Diko Racing itu bukan balapan, tapi cara berpikir, cara bekerja, cara kerja itu racing, saling berlomba. Berlomba bagaimana caranya, bagaimana solusinya. Orang lain begitu, kita harus bisa. Orang lain begini, kita juga harus bisa. Saat orang lain tidak bisa, kita tetap harus bisa. Yaitu yang disebut racing filosofinya di tempat kita. Oke? Jadi ada satu garapan di sini Honda 70 ya, Honda 70 bukan rusak, bukan apa, judulnya restorasi. Ada dua yang dikerjakan, yaitu di sektor mesin dan di sektor bodi. Bodinya kalian sering lihat di cuplikan bahwa ada rangka Honda 70 di situ ya, siap saya syuting. Tapi saya tidak filmkan itu karena kebetulan tidak ada yang nyoting guys. Jadi belakangan ini banyak video-video yang tidak tampil karena kameramennya meriang kayak gigi. Nah, terus kalian mau tanya apa? Sekarang saya ingin bicara dulu. Kalian sekarang kan lagi banyak musim ya, Honda 70 buntung-buntungan. Kayak motor Arya yang waktu itu, di jadikan riset ya. Motor standar pakai barang racing ya, itu kayak apa? Itu Honda 70 tapi mesin Honda Karisma. Nah, kalau yang ini Honda 70 mesinnya Honda 70. Oke, kalian sekarang sering lihat Honda 70 mesin Tiger. Wah, Honda 70 mesin FU. Macam-macam. Jadi tampilan klasiknya tetap dapat, tapi performanya racing. Wah, gitu. Saya khawatir apa kuat rangkanya ya. Nah, itu kebanyakan mungkin pada miss. Karena saya sering punya temen terus curhat ya, rangkanya patah gara-gara mesinnya gede-gede banget. Sebenarnya bukannya tidak bisa karena kalian ganti. Jadi rangka tersebut sudah dihitung sama pabrik untuk cc 70. Masih mampu. Nah, begitu kalian naikkan cc-nya jadi 150 atau 200 cc, kadang-kadang mungkin rangkanya nggak kuat. Auto tugel. Betul. Oke, terus saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat terpercaya gitu ya dalam urusan pitung-pitungan gitu ya, pitung bulu. Udah pitung bulu, nah ini orangnya, nanti kita sharing-sharing bareng dia itu guys. Terus apa yang ingin dibahas saya bingung. Jadi speknya kalian pasti sudah tahu, seharusnya tahu sebelum kalian macam-macam bikin di 70. Spek aslinya motor ini kalian harus paham. Jadi jangan ibarat gini loh ya, kacang lupa kulit. Ya, meskipun kalian sekarang sudah jadi roti tawar, kalian jangan lupa kalau kalian dulu itu cuma tepung terigu kayak gitu. Jadi Honda 70 yang kalian pakai paling enggak ini mbah dari motor-motor yang ada sekarang ya, ini mbahnya. Ya, mungkin pada saat motor ini dirancang ya, mungkin tahun 50-an atau 60-an motor ini udah mulai didesain oleh Jepang gitu. Mungkin kalian masih jadi pipis. Belum kental masih jadi pipis. Jadi paling tidak ya saya ingin menyampaikan bahwa hormatilah leluhur.
seperti itu gitu loh. Jadi bukan cuma modifikasi bisa yang rusak, tapi modifikasi juga bisa mengembalikan menjadi aslinya, ya restorasi lah ya seperti itu. Tapi bukan restorasi secara tampilan, restorasi secara gini ya, kalian sibuk mikirin performa, kalian sibuk mikirin motor jengap, kalian sibuk motor responsif apa gigi rasio yang matic apa segala macam gitu ya. Coba sekali-kali bikin motor yang lemes. Nah, itu tantangan. Jadi motornya misal FU larinya kayak udah 70. Nah, itu modifikasi namanya. CC-nya berapa? 200. Tapi larinya kayak CC 50. Coba modifikasinya model kayak gitu kayaknya viral, guys. Iya enggak? Iya, belum ada yang pernah coba. Betul. Nah, itu namanya modifikasi, bukan cuma nambahin, ngurangin. Nambahin, ngurangin bisa. Itu modifikasi. Oke, Honda 70. Nih lihat kertasnya. Ya. Saya tidak bikin video seperti videonya orang-orang bule yang apa orang-orang India yang di Facebook itu ya kan banyak. Mesinnya tadinya kena lumpur banyak, terus mereka bikin kinclong. Waduh, sunblast segala macam. Saya nggak punya sunblast, saya nggak punya duit, dan yang paling jelas saya nggak punya waktu. Tapi yang penting ini bersih, cuma mungkin hitam. Kalau untuk jadi putih, mungkin saya tidak punya waktu. Paling tidak hitam kan tidak beracun untuk mesin. Ini bukan wisata kuliner. Mungkin kalau untuk makanan ini automodar, kalian makan dari kena benda kayak gini. Oke, Honda 70 cc. 70 cc apa ya? Katanya gitu sih, Om. Nah, ini. 72 cm persegi kubik cm kubik. Oke, pistonnya kecil sekali. Mana pistonnya? Oh, ini nih teman Kang. Oh, ini ya. Ferrari King, guys. Lupa, ini lihat ini. Nih ya, kalian zaman sekarang sering modif slip engine 200 cc piston jenong. Nih lihat Honda 70 pistonnya jenong. Ngomong apa kue tuh jenongan tuh. Main berarti jenong. Mbah dari zaman dulu udah main piston jenong ya enggak. Jadi sekali-kali jangan selalu melihat ke atas. Sekali-kali lihat ke bawah. Gitu ya. Jangan selalu lihat yang kenceng. Sekali-kali lihat yang pelan gitu. Saat motor kalian merasa kurang kencang, kalian paling gak harus berbangga daripada motor mereka yang belum kencang. Itu jadi kalian tuh enggak isinya nuntut gitu. Ngeluh. Oke, untuk speknya pistonnya diameter berapa ini? Diameter berapa Mas? Coba Mas. Ya. Ini oversize 25. Jadi ini masih orisinil pabrikan banget motor ini. Saya punya pelanggan saya. Dari semua lampu-lampunya juga masih orisinil, guys. Ini benar-benar harta karun. Oke, pistonnya di sini 47. Oversize 25 berarti ya mungkin 40 enggak. Ini 40. Ya 46, 47 di sini nggak tahu berapa lah. Oke, struknya pendek sekali ini guys, melebihi Grand ini pendek sekali. Mungkin ini struknya nggak tahu berapa lah ya. Kalian browsing sendiri lah, masalah struk saya nggak ngerti. Intinya ini mau saya rakit. Oke, saya ganti restorasi semua packingnya ini sudah. Siap. Oke, orisinil. Susah taruh orisinilnya Mas. Intinya fungsinya lah. Fungsi. Kalau apa-apa melulu restorasi harus orisinil, kadang-kadang motornya jadi nganggur berbulan-bulan karena kalian nyaris dapat. Ini motor masih juga dipakai kerja Mas. Jadi masih dipakein, bukan jadi koleksi di akuarium kayak motornya orang-orang itu. Oke. Kamu sambil ngobrol sambil tanya Nang, aku sambil ngerakit. Tanya nih Om, terkait tadi yang diomongin di awal ya, masalah motor dengan tampilan lawas, tampilan klasik lah kita bilangnya ya.
tapi dipasangin mesin racing. Nah, sebenarnya sih sah-sah aja, namanya itu motor punya sendiri ya, Om. Terus duitnya ada. Nah, tinggal apakah sebenarnya mungkin kalau dari orang kan ada yang gini, Om, pemikirannya masih ya kalau barangnya seperti A, harusnya tampilannya seperti A dong, nggak boleh dirubah-rubah jadi B, C, D gitu. Ya. Tapi ada yang berinovasi terlalu liar lah kita bilangnya. Nah, sebenarnya itu batasannya seperti apa sih, Om? Menurut Om Bauer nih, apakah itu boleh-boleh aja atau ya nggak boleh? Namanya motor klasik ya harus klasik gitu loh, dari segi tampilan, body gitu. Gitu. Oke. Jadi gini, intinya saya sudah sering bilang di video-video saya, kalian nonton semua. Masalah tutorial, masalah show off, masalah apa ya, tutup apa namanya ya, macam-macam lah. Saya cerita. Ujung-ujungnya manusia itu selalu ingin tampil beda. Intinya itu. Ya. Berangkat dari situ, namanya beda itu bercabang-cabang, macam-macam. Ada yang kepengen tampilan tapi mesin galak. Ada yang kepengen bukan cuma tampilan tapi mesin orisinil. Ya. Ada yang kepengen semua harus orisinil, sampai bautnya harus orisinil. Ya ada. Ujung-ujungnya jadi beda. Contoh saya sama Arya, saya bikin orisinilan. Arya bikin orisinil. Ya. Tapi Arya masih tetap merasa beda dengan saya. Karena apa? Menurut Arya, motor Rika orisinil Pak. Benar, motorku juga. Cuman bedanya motormu kan, motor Anda itu kan bautnya nggak orisinil. Kalau aku sebiji bautnya pun orisinil gitu. Dia merasa bangga di situ gitu loh. Sedangkan saya tahu baut saya nggak orisinil, tapi paling enggak saya lebih merasa bangga dibanding yang ya misalnya mesinnya udah pakai karisma gitu ya. Ya itu misal gitu loh. Ya. Ada juga yang sudah pada pakai karisma gitu, karismanya yang standar sampai yang kenceng, beda lagi, macam-macam. Jadi kalau menurut Deco Racing modifikasi itu ya tetap bebas. Yang penting satu, tidak membahayakan yang lain. Misal kalian boleh namanya modifikasi mau bebas aja, kalian nggak boleh nyambung as roda itu sambung pakai pring karena kalau gitu itu kan susah jalannya, jadi yang lain ganggu. Itu modifikasi aneh. Yang kedua, mesinnya safety untuk siapa? Untuk pengendara. Baik, ya nomor satu pengendara ya. Jangan kalian pakai piston yang oversize-nya gede-gede banget dan tidak memikirkan pelumasan dan segala macam. Kalian lagi kencang, cekuk, gantet, mati boy. Mati orangnya. Maksudnya. Gitu loh. Jadi motivasi itu bebas, tetapi konsepnya harus jelas. Oke. Sambil ngerakit ya. Siap, sambil jalan Om, sambil nanya-nanya. Nah, terus Mas Arya nih nanya ya Mas. Iya. Kan Mas Arya salah satu pengguna motor tua nih. Nah, tapi yang dibilang Om Bauer tadi modifikasi kan bebas ya. Iya, nah, betul. Kemarin kan teman-teman udah lihat tuh motor Mas Arya tuh dipakai untuk segmen kita waktu itu tentang motor standar dipasangi barang racing. Ya, betul. Sedangkan motor Mas Arya sendiri itu motor standar tapi kan mesinnya udah beda. Ya. Menurut Mas Arya, apa yang dirasakan atau kenapa melakukan hal itu? Apa bedanya dengan kenapa nggak pakai motor langsung pakai Honda Karisma yang udah jadi gitu loh? Kenapa harus pakai motor lawas dipasangin mesin yang baru kayak gitu? Betul. Alasannya kenapa? Alasannya pertama, nggak punya rangka Karisma. Saya punyanya rangka Honda 70. Jadinya saya pasangin Karisma itu ke rangka Honda 70 gitu. Nah, kalau efeknya yang itu sebenarnya kurang enak. Kurang enaknya itu mungkin kurang pas lah. Ya motor rangka segitu dikasih mesin segitu mungkin kurang enak. Yang gede atau apa gitu. Terus dikasih yang aslinya kalau ada. Oh betul. Berarti diganti ini karena apa Mas? Kan banyak orang yang gini Mas, motornya itu udah jadi ya, maksudnya udah tampilannya 70 cuma ikut-ikut temannya nih, atau kurang kencang, atau ada yang memang
karena mesinnya rusak nggak bisa dipakai, nyari gantinya susah, akhirnya diganti. Nah Mas Ari ini tipe yang mana? Kalau saya sendiri memang nggak punya rangka sama nggak punya mesin udah 70 aslinya. Oh, berarti kan nibalan. Kaniban semua. Nah, ternyata itu guys. Jadi orang apa ya? Jangan langsung mempersepsi sesuatu tentang modifikasi. Ada yang orang kan kemampuannya beda-beda ya. Jadi ada yang modifikasi karena memang keinginan, tapi ada yang karena tuntutan. Nah, ini Mas Ari ini kalau kita tahu ini karena tuntutan ya. Betul. Ya, duitnya terbatas. Betul. Adanya barang-barang kanibal ya jadinya seperti itu. Makanya jangan apa ya, jangan nilai wah motornya kok bosok banget. Yang penting kan fungsinya ya. Iya, yang penting bisa buat jalan, bisa buat kerja, safety itu nomor 1. Oke, itu guys ya. Oke, balik lagi nih tentang Honda 70. Kita ke Om Bawor sambil ngerakit ya. Nah, Om Bawor di mesin Honda 70 ini kalau dulu ya, dulu Om. Kan belum ada bahan bakar yang seperti saat ini. Mungkin ini pernah Om Bawor bahas nih tentang bahan bakar, terus dulu kan rata-rata semuanya pakainya premium Om. Ya. Kalau sekarang kan ada tuh premium udah jarang, Pertalite, Pertamax Turbo. Nah, apakah ngefek tuh Om di penggunaan bahan bakar itu di performa mesin? Nah, apakah kalau kita pakai bahan bakar yang ada sekarang, kita harus ganti part-part tertentu gitu Om? Ya, oke. Ya, karena kalian bingung, makanya jangan di-skip. Karena menyesuaikan zaman ya Om ya. Jadi biar motor ini tetap bisa jalan dengan bahan bakar yang ada sekarang. Nah, apakah sah saja kita tetap memakai yang ini atau ada part yang perlu diganti Om? Oke. Jadi begini ya. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya, waktu itu ngobrol dengan salah satu pelanggan kursus singkat dengan pelanggan bengkel. Kalian coba cari videonya situ. Ada thumbnailnya warna hitam guys. Oh gitu ya? Iya, saya masih ingat. Ya. Itu di situ saya bahas pengaruh bahan bakar pada mesin. Sekarang sampai ada Pertamax Turbo. Zaman saya kecil adanya premix, premium, premix. Nah, nggak ada Pertalite atau Pertamax. Adanya premium dan premix. Premix itu premix 94. Jadi oktannya 94. Setelah itu selesai, ada yang namanya kayak Super TT gitu, nggak usah dibahas lah ya. Kita bahas ada Pertalite, ada premium, Pertalite dan Pertamax. Oktannya berapa saya lupa. Pertamax 90 Pak, 91 atau 92. 98 Pertamax Turbo. Di bawahnya ada Pertamax dan Pertalite. Honda 70 itu dilahirkan pada masa bahan bakar itu tidak memiliki oktan yang terlalu tinggi. Ya. Terus karena perkembangan zaman ke sini sekarang bahan bakar sudah pada bagus-bagus, apakah harus ganti? Ya. Jadi gini, Jepang ini yang bikin mikir mesin ini sebenarnya sudah diciptakan untuk kualitas bahan bakar yang pada saat itu sering dipakai, yaitu premium oktan sekitar 87-an sampai dengan ya mungkin sampai oktan 90 dia masih mampu. Oke, sehingga untuk menghadapi perkembangan zaman, perubahan bahan bakar yang ada di pasaran, motor seperti ini pun masih mampu. Cuman kesalahannya sudah motornya tua, kalian kasih Pertamax atau Pertamax Turbo. Nah, Itu menjadi tidak cocok. Bukan menjadi motornya jadi kenceng. Tidak seperti itu. Contoh ya, mbahmu, ya kakimu, ninimu, kamu kasih hamburger dan pizza. Umbeni Sprite. Kasih minum Sprite, ya auto jengking, ya enggak? Karena apa? Makanannya mbahmu, ninimu, dan kakimu mungkin panganannya oyek. Oyek apa bahasa Indonesianya ya? Nasi jagung atau apa makanan zaman dulu lah. Apa ya? Lah terus kayak di masa sekarang
Apa kalian tiap hari makan pizza dan hamburger? Tidak, kalian tetap makan nasi. Nasi juga sama, dulu juga ada nasi. Sama sekarang. Namanya bahan bakar pasti diciptakan low, middle, dan high end. Namanya low ya yang bawah-bawah ya. Mungkin sekarang udah 70 sudah susah dapat premium, tapi dia masih bisa pakai pertalite. Apakah dia akan lebih bagus jadi jika dikasih pertama? Oh, belum tentu. Rusak iya mungkin. Gitu loh. Kok bisa gitu, Om? Ini didesain dari sananya memiliki rasio kompresi yang rendah. Meskipun saya sering bahas tentang rasio kompresi ini ya, kalian bisa lihat di sini. Ini piston jenong guys, ini pistonnya jenong. Nih ya kelihatan kan? Kelihatan. Oh, pistonnya jenong. Ini kalau di Honda Grand ini nggak kayak gini. Honda Grand ini pistonnya rata, tengahnya cekung sedikit. Honda 70 malah pistonnya jenong. Berarti kompresinya tinggi ini dong Om. Ya tidak bisa begitu. Namanya yang lihat kompresi bukan cuma dari bentuk piston. Kalian juga harus padukan dengan bentuk head nih. Lihat bentuk headnya. Honda 70 itu headnya cepuk guys, kayak cepuk ngerti apa orang cepungan, cekung banget begitu loh. Kalau Grand memang cekung tapi tidak sedalam ini cekungannya gitu loh. Jadi seolah-olah ini kompresinya malah jadi rendah karena ini ruang bakarnya terlalu besar. Walaupun pistonnya kecil tapi jelegong banget gitu, apa terlalu curam gitu loh. Seperti motor head Vespa contohnya seperti itu kompresi rendah. Motor-motor Vespa kan keluarnya zaman dulu guys. Tidak ada kualitas premium yang maksudnya kualitas bahan bakar yang bagus. Pabrikan tidak mungkin dari zaman dulu tuh mereka keluar motor Vespa terus kasih head seperti head Ninja. Ini nggak bisa nyala motornya, rusak karena nggak ada yang jual bahan bakar gitu loh. Mungkin pada saat di sana dulu tahun segitu bikin Vespa tahun 70-an sudah ada balapan. Tapi yang namanya balapan kan bahan bakarnya disuplai oleh pabrikan, bahan bakarnya khusus. Tidak, jadi motor tersebut diciptakan bukan untuk dijual di pasar. Untuk kalangan tertentu kayak motornya Rossi. Nah, Rossi itu ya tetangga saya itu yang orang Roya itu. Nah, itu balapan MotoGP itu motornya kan nggak dijual di pasaran. Motornya prototipe. Diciptakan oleh pabrikan, dikembangkan, diriset untuk balapan. Nanti hasilnya akan dibikin prototipe lagi untuk dijual di pasar, tetapi jelas speknya berbeda. Kan kalian tidak mungkin ngebut di MT Haryono atau F Farman kenceng Rossi gitu kan. Auto babi. Jangan Vespa bos, nanti ada yang request mana Vespanya iya kemarin ada guys yang request saya, Om tolonglah Om bahas Vespa. Aduh modar ya aku. Kenapa ya? Saya kemarin mamerin ada mesin Tornado itu minta dibahas, minta di-porting bisa diapa. Oke saya siap, itu mesin saya sendiri akan saya porting, saya bahas ya. Waktunya itu bingung saya syutingnya mau kapan. Ini ditambahin Om bahas Vespa Om. Waduh. Waduh berat. Ya seperti itu guys. Oke, jadi itu ya guys. Jadi sebenarnya motor diciptakan beberapa aspek. Salah satunya bahan bakarnya. Jadi kalau mau dimodifikasi ya kira-kira lah kurang lebih gitu ya Om Bauer ya. Jadi jangan terlalu ekstrim nanti malah repot sendiri kayak gitu. Betul. Terus mengenai ini kan tadi Om Bauer cerita nih Om mengenai dua aspek ya, sisi sektor mesin dan sektor rangka. Ya. Nah kalau di rangka sendiri Om dan sektor mesin ya kita bicara dua aspek langsung nih terkait dengan masalah restorasi. Tadi di awal Om Bauer bilang nih masalah restorasi sebenarnya kan pakemnya itu kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang restorasi sampai detail banget sampai buat baut. Ya. Terus kalau menurut Om Bauer nih restorasi ya apakah harus mengganti semua part yang ada dengan aslinya atau bisa diakalin dalam artian gini Om, pakai part dari motor yang lain atau enggak di ini kayak body catnya jelek nih dicat ulang kayak repainting kayak gitu. Sebenarnya batasannya seperti apa sih Om? Oke. Sebelum saya jawab saya mau tanya dulu. Kalian ngerestorasi sebuah motor itu untuk siapa? Ya.
Karena kalau kalian restorasi untuk mereka, pasti kalian akan terlihat depan mereka. Kalian tidak ingin ada yang tidak benar. Jadi sebuah baut pun kalian akan berusaha cari yang wah, karena kalian ingin mendapat pengakuan dari mereka bahwa Rika memang jos gitu. Misalnya. Mereka itu berarti orang lain ya, Om? Ya, orang lain. Bukan konsumen ya, bukan konsumen. Ya. Oke, kalau restorasinya untuk kalian sendiri, dijamin kalian pasti puas untuk melakukan sebuah restorasi itu sampai mana. Misal ada motor butut kayak punya Arya, motornya butut sekali, tapi kalau ditanya, jujur saja Arya ditanya, kamu kepengennya sebenarnya seperti apa? Ya kepengennya kayak orang-orang yang sempurna gitu ya. Yang sempurna, tapi apa daya? Saya kan bisanya kayak gini, dan saya sudah cukup puas dengan bisa seperti ini. Itu dia, kamu itu restorasi untuk dirimu sendiri, atau untuk orang lain. Menurut saya ya, yang namanya restorasi, yang namanya bikin mesin, namanya motor kenceng, ngoprek apa segala macam, itu ibarat kamu pakai parfum. Nah, nanti kamu pakai parfum yang enak baunya bagimu atau yang enak baunya bagi dia. Pikir jauh-jauh, pikir dalam-dalam. Filosofinya sama. Kalau saya pakai parfum, saya nggak urusan. Parfum saya dibilang bau tai kambing apa temblek basur, bodoh amat. Tapi bagi saya enak, nyaman. Leh, Om, tujuan Om pakai parfum apa? Biar saya merasa enak, pede. Nomor 2. Kesekian lah. Nomor 1 enak bagi saya. Om, tapi kan orang lain terganggu Om dengan parfum Om, bodoh amat. Nah, kenapa? Apakah dengan pengakuan dari orang lain, terus saya hari-hari saya menjadi kacau gara-gara pengakuan dari orang lain? Ya rugi. Kayak lagunya Ariel, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Aku sudah susah payah kasih parfum yang sebaunya seenak kamu. Giliran saya butuh semangat dari kamu udah mau ngasih. Padahal aku sampai sedetail ngasih parfum aja sesuai hidungmu. Artinya apa? Aku bukan diriku. Aku sukanya bau mawar. Dia sukanya bau melati. Akhirnya saya pakai parfum melati. Dalam keseharian saya akan mencium bau melati yang notabene saya ndak suka. Tapi demi melihat kamu bahagia, ya enggak? Ya. Ujung-ujungnya apa? Tapi ya akan tersimpan perasaan bahwa terpaksa. Menyiksa diri sendiri ya. Menyiksa diri sendiri seperti itu. Begitu juga restorasi ya, kembali ya, parfumnya udah selesai, ini restorasi lagi. Oke. Kalau kamu tidak mampu, jangan dipaksa. Ingat kembali tujuan kamu. Untuk siapa kamu lakukan semua ini? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Oke. Kalau kamu restorasi dan ada orang ngomong, motormu bodol teman gitu. Ya men, motorku bagus. Seperti jawabannya. Kalau kamu punya prinsip seperti itu, kau berarti bocahanku. Iya. Bahasa Indonesianya aku balamu. Iya. Bahasa Inggrisnya kita bersama. Friend. Jadi itu guys ya. Jadi namanya hidup kan cari kepuasan, hidup cari kebahagiaan, hidup cari macam-macam lah ya. Intinya ya itu tadi. Kalau kalian dalam mencari sesuatu itu pamrihnya ingin mendapat pengakuan dari orang, ya jangan. Kecuali kamu ingin dapat pengakuan dari Tuhanmu, itu berbeda. Kadang kamu lagi malas sholat, terus tiba-tiba kamu harus sholat dan kamu paksakan dirimu untuk sholat, walaupun separuhnya nggak ikhlas sebenarnya karena ngantuk gitu ya. Tapi kamu akan selalu berusaha tampil di depan Yang Maha Kuasa itu selalu. Aku ada untukmu, aku mati untukmu, kayak gitu loh ya. Maka kalian baru jos. Semongko. Urusan restorasi seperti ini jangan berpikir seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Siap, lanjut sambil ngerakit.
Mas Arya ada yang mau ditanyain nggak terkait sebenarnya ini? ada nih. Saya itu nggak pernah bongkar Honda 70 aslinya. Saya itu mau bertanya tentang ini nih. Nih. Kok seperti ini ya? Nih. Ini nih. Kok seperti ini? Nggak kayak motor-motor yang lain zaman sekarang loh. Iya. Beda ini. Kayak apa? Kumbangnya lo. Tanduknya. Ini nggak nyendok kok. Ini harus ditanyakan kepada dokternya. Ini gimana gitu loh. Ini apa gitu. Ini sebenarnya saya tahu tapi saya tidak mudeng kok berbeda itu. Kalau yang lain itu pasti ada asnya yang buat nganu ininya gitu. Ini langsung nggak bisa dicopot apa Mas? Nggak bisa dicopot ini kayaknya. Ini membingungkan sekali. Motor zaman dahulu itu luar biasa sebenarnya. Saya monggo Pak bawa luar biasa membingungkan. Oke, sebentar saya lagi menyusun gigi rasio. Ini giginya mandan black singa ini kurang main ya, mandan kurang di bensin itu di kotak-kotaknya seret banget. Mana tadi? Ini, nah. Ini yang disebut drum shift dalam motor Honda ya, C-series. C-series itu berarti C70, C700, C800, terus Astrea Prima, Honda Grand, Astrea Impreza, Supra I itu masih pakai seperti ini. Begitu sudah masuk legenda juga ya, Supra Fit gitu. Begitu sudah masuk Karisma, ininya berbeda bentuknya. Nah, ini sebenarnya sama aja drum shift. Kalau kalian pernah bongkar ini di dalam ini ya, ini disebut cakar kayak biasanya itu. Cuman kalau biasanya kan drum shift sendiri, cakar sendiri, cakar ada asnya sendiri. Kalau ini drum shift dan cakarnya jadi satu poros. Intinya ini sama, ini hanya drum shift. Contoh ya, ini kalau diputer, dia akan berubah ketinggiannya tuh. Tuh, alurnya. Tuh. Ini paling rendah jaraknya nih. Ya. Ini lebih tinggi. Tuh. Ya. Gitu loh. Ini gigi 3 misal, gigi 2. Nanti ini gigi 1 gitu loh. Ya. Berbeda-beda. Ini hanya untuk mengatur kombinasi gigi pada gigi rasio. Seperti itu. Honda 70 persnelannya 3 doang. Ya, beda sama Honda Grand 4, tapi sama aja drum shiftnya ya mirip seperti ini, cuman alurnya berbeda. Untuk 4 speed ya, ini di gigi bintangan ini berbeda. Ya. Kalau 4 speed biasanya dia bentuknya bintang segi 5, ini kan segi 4, bintang segi 4, 1, 2, 3, 4 cekungan. Ya. Kalau 4 speed biasanya 5 cekungan. Berarti itu Mas. Ya. Gitu Mas Arya. Ya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah. Tapi saya pengen tanya, ini kan giginya 3 Pak. Kalau saya pengen ganti giginya jadi 4, bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Apa aja yang harus dirubah Om Bawor? Kita tambahin. Oke. Basicnya crankcase Honda C-series itu mirip dengan crankcase Honda Grand. Mirip. Jadi di dalamnya ini bisa saling tukar. Ya. Mungkin hanya bisa, maksudnya bisa dipasang tapi perlu sedikit penyesuaian. Sedikit aja penyesuaiannya. Mungkin ketebalannya, giginya atau panjangnya gitu bisa disesuaikan. Intinya bisa, ini untuk 4 speed kalian akan butuh 1 set gigi rasio Honda Grand atau Honda Supra. Akan berubah juga nanti di sistem koplingnya. Ya. Akan berubah juga nanti di blok koplingnya gitu. Dan kalau kalian kepengen mempertahankan nomor mesin Honda 70 tetapi mesinnya dalamannya Supra, ya saking gampangnya apa saja yang dibutuhkan nanti chat WA aja Marso gitu ya. Semoga kita masih ingat. Siap. Jadi itu guys, ternyata bisa dirubah tanpa harus merubah seluruh blok mesin ya Om ya. Ya. Diturunin, tapi jeroannya doang yang dirubah masih bisa. Nanti butuh penyesuaian tapi ya guys, bukan asal ngambil terus masang gitu, auto ambrol motormu ya. Gitu. Oke Mas Arya, ada lagi nggak sebaku pengguna motor
Honda C70. Ya, mungkin seperti itu dulu. Soalnya sering-seringnya orang pasti bertanya seperti itu. Iya, saya juga seperti itu. Nah, ini tatanya kalau gitu. Ini kan tadi kita bicara sektor mesin terus ya. Kalau sektor rangka Mas Arya, menurut jenengan, rangka Honda C70 tuh karakternya seperti apa sih dibandingkan dengan rangka-rangka yang ada sekarang? Sebenarnya rangka C70 itu kuat, ampuh. Soalnya apa? Batang tengahnya itu gede. Terus rangka yang semuanya itu besi. Itu ya besi kaleng. Kelemahannya itu nggak punya bodi. C70. Tapi motor lama jangan kita sia-siakan. Selalu untuk kita pandang, jangan pandang sebelah mata. Intinya seperti itu. Nah, untuk perawatan Om Bauer, ini kan kalau motor-motor sekarang kan kebanyakan bodinya mungkin kita bilangnya plastik ya. Jadi rangka itu kan ketutup besi-besinya tuh. Jadi mungkin nggak kena panas, nggak kena hujan, jadi nggak auto neyeng lah. Kalau yang ini kan kelihatannya kan keras semua tuh Om. Jadi kalau masalah dengan catnya dikit langsung kena panas, kena hujan, neyeng. Nah, oke, besok saya akan tunjukkan rangkanya mesin ini ya. Ini besok akan menjadi sesuatu ya. Ya kalau bilang bagus ya mungkin ada yang lebih bagus. Jadi saya bilang sesuatu. Rangkanya motor ini itu unik seperti kaleng roti. Rangkanya turbular gede pipa. Belakangnya seng semua. Ya kan? iya. Coba kalian bikin lah motor yang kayak Honda 70 terus kalian niru gitu, bikin dari kaleng kerupuk ya, terus kalian kasih mesin coba ambrol apa enggak? Wah hebat kan orang zaman dulu kan, pabrikan ini sudah bisa mikir segitunya ya. Kok zaman dulu nggak ada rangka-rangka yang kayak motor sekarang ya, pakai pipa atau mungkin cradle box atau mungkin twin tube frame kayak gitu kan. Ya mungkin belum cocok ya. Zaman dulu kan masih ada peralihan dari orang biasa naik sepeda terus naik sepeda motor. Kalau ujuk-ujuk dikasih sebuah sepeda motor sing bentuknya aneh-aneh kayak Jupiter MX zaman saya ini apa? Ya Pikirnya malah monster Om. Ini malah motornya alien. Gitu loh. Jadi beli saya. Beli nggak laku gitu. Iya. Ya seperti itu. Untuk perawatan Om. Oh perawatan ya. Oke perawatan. 1 4 tak. 2 tak. Ya, untuk 4 tak oli ya jangan sembarangan. Mentang-mentang motor tua nggak pernah kencang terus kalian oli ngaburan. Kadang-kadang olinya dicek gitu, ditutup oli dicek. Olinya kurang kalian lari ke dapur. Pakai air, pakai minyak Jawa. Pakai minyak goreng. Wah, kurang ajar banget kalian sama leluhur, nanti kalian kesambet. Aduh. Jadi tetaplah ya kasihan lah motor sudah tua, ya makanannya ya yang enak-enak lah. Maksudnya nih udah tua, gigi ompong. Iya. Kasih yang keras-keras ya. Aduh. Kasih yang ngasih kualat gue. Bubur, kasih nasi tim gitu ya. Kayak ini motor ya oli yang baru lah, jangan oli bekas. Olinya yang kayak apa mereknya? Lah ya apa aja ya gitu loh ya. Misalnya Honda 70 olinya motul. Aduh, ya lebih baik. Lebih banget gitu loh. Ya kan nggak masalah, Om aku kan punya duit. Ya sih nggak masalah. Cuman kan yang nonton bukan cuman kamu, yang nonton kan juga yang lain. Kalau saya ngomong di sini, oh sebagusnya ini seharusnya pakai oli yang bagus, yang bermerek, yang mahal. Kalau kalian memang sayang sama motor kalian, kasih oli yang bagus. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit, intinya oli mau murah nggak masalah, karena hanya untuk harian. Yang penting rajin ganti oli, jangan mentang-mentang olinya mahal terus kalian nggak ganti 6 bulan, aduh. Nanti di sengah itu makanan lepas. Nanti diselam roll. Kalian ngumet. Punya duit, kekirimnya. Iya. Jadi itu guys, ternyata oli juga pengaruh ya. Jangan asal lah, mentang-mentang motornya udah tua terus seenaknya sendiri ya. Atau ambrol nanti motornya. Saya ada lagi yang mau disampaikan mungkin kalau nggak ada pertanyaan lo ya terkait mesin ini. Mungkin dari sisi pengguna nih,
keistimewaannya ya toh. Terus selama memakai ini tuh perawatannya apa sih yang perlu diperhatikan kayak gitu. Ya, yang penting itu pengguna motor apa saja yang penting bisa buat kemana aja, safety, kemana aja bisa. Terus kalau itu perawatan mungkin ganti oli sering-sering, terus ya dikit-dikit dicuci lah motornya, udah retak banget gak dicuci kan, kadang nggak pede kalau buat kemana-mana mending dicuci. Walaupun motor tua, hormatilah yang lebih tua. Seperti itu guys. Oke, itu ya. Jadi itu guys. Om Baur ada mau yang disampaikan lagi nggak nih Om terkait ini? Nanti kalian terbiasa nonton channel saya nggak akan bikin konten yang ini guys cara pasang ini kayak gini ya, ini pasang kayak gini enggak. Kalau kalian pengen tahu, tulis kolom komentar. Pengen tahu apa? Kalau untuk ngajarin kayak gini, waduh, apa perlu ya? Kalian nonton pasti banyak yang ngajarin caranya lah. Saya mungkin lebih ke filosofinya dalam memandang sebuah mesin, sebuah oprekan, sebuah modifikasi itu apa yang perlu kita pikirkan. Saya lebih ke arah situ. Yeah. Kalau untuk caranya banyak, Google banyak, channel sebelah bahas. Kalian tinggal pilih mau suka yang orangnya kayak apa, yang ganteng, yang cantik. Kalau model orangnya kayak saya, kayak dia ini, lihat mukanya ini guys, nah, kayak telompak kayak ini. Apa yang mau dilihat gitu ya. Yeah. Tapi kadang-kadang sebuah ilmu itu datang dari orang-orang yang kadang-kadang nggak enak dilihat. Betul. Ya, ingat itu. Siapa tahu kalian dapat inspirasi dari situ, ya. Ya. Oke. Oke, kiranya sekian dulu, ini sudah mau saya tutup. Ya. Oke guys, ini barang-barangnya. Nah ini yang penting nih, jangan menyepelekan barang-barang kecil ya Om ya. Dalam artian mungkin mesin udah oke. Tapi part-part yang pretelan kayak gini nih kadang suka disepelekan, pakai yang kemarin aja. Oh tidak bisa, ya harus yang baru. Nah itu guys ya, jadi jangan menyepelekan part-part yang kecil-kecil seperti ini. Di koresing aja dengan mesin lawas kayak gini pun saat restorasi ya kita optimalkan ya. Jadi pakai part-part yang baru seperti itu ya. Oke. Ada lagi Om? Tidak ada, sepertinya ini akan menjadi seri pertama ya. Seharusnya seri pertama itu kan motornya datang ke bengkel, kondisinya mati atau mogok atau rusak. Cuman waktu itu memang sengaja saya tidak bikin. Biar nanti kalian tidak terlalu bosan lah mengikuti part 1, part 2, part 3, part 4. Tidak. Yang ujuk-ujuk langsung nih gitu loh. Karena apa? Saya pernah ngomong di video-video saya sebelumnya bahwa saya suka bingung kerjaan offline dan online. Ya. Oke, udah itu aja ya guys ya. Jadi nanti kalau kalian masih penasaran dengan restorasi Honda C70 ini, di part selanjutnya nanti rangka ya Om ya mungkin ya Om. Ya kita akan langsung pasang ini mesinnya, nanti udah saya rakit semua. Kita tinggal pasang ke rangka, kemudian kita lihat proses apa sih ya perakitan di rangkanya, setting-setting, nyusun kabel apa segala macam. Nah, termasuk nanti apa saja yang perlu diperhatikan. Oke, siap. Oke, itu aja guys ya. Sekali lagi kalau dari saya untuk para subscriber di Koresing, dan kalau penonton ngomongnya tuh gini Om, aku muridmu Om. Nah murid-murid yang merasa ya, kita nggak merasa sih murid, tapi kita nganggapnya teman semuanya sini. Jadi kita nggak ngajarin, kita sharing ya. Nah, buat kita ngomongin sobat-sobat di Koresing aja dah. Itu jangan lupa kalau nonton video baca deskripsi ya, banyak informasi penting di situ. Itu yang pertama. Terus, ini masih ada nih promo terakhir ya. Tuh baju yang dipakai Mas Arya itu kalau butuh ya, kalau mau buat kenang-kenangan lah ya, silakan hubungin, nanti ada kontaknya Mas Krisna, terus ada Bang Julius Web juga. Hubungin mereka berdua aja untuk dapatin t-shirt ini. Kita nggak produksi banyak-banyak guys ya, jadi buat yang minat langsung ambil aja. Oke.
Dari saya itu dan dari tim Diko Racing cukup untuk malam ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih guys. Jangan lupa share video ini kalau kalian merasa ini berguna. Oke, thank you. Yes, DJ.